saat aku poligami gimana sayang gitu? Nah, tapi bagus dia ngomong gitu, bagus. Itu kejujuran ya. Daripada yang duluan ngumpet terus. Kena terus. Pahala istimewa Mas Diki. Iya, Pak. Luar biasa besarnya pahala. Saya kan Ketika manusia, kau balas dengan senyum, kau balas dengan iya. Subhanallah. Istimewa itu. Saya sih selalu seperti itu, Pak. Saya nggak pernah saat istri misalkan kecewa terhadap saya atau apapun, saya tidak pernah membalasnya dengan sesuatu yang akan menyakiti dirinya. Bener. Iya, saya berusaha untuk menjaga dia, Pak. Bener. Saya Gua ledakin, Pak, di dalam. Ya nih, mendingan lihat ini aja lah. Apa Sekarang sih? ini kan ada yang lagi rame nih. Perjanjian nikah itu, bukan pranikah itu ada aja nih. Tapi yang perjanjiannya isinya tuh aneh-aneh, Pak. Perjanjian pranikah. Biasanya kan orang ada kan ya perjanjian pranikah kan biasanya kan ya masalah harta aja misalnya. Harta yang sebelum menikah ya punya saya, harta yang sebelum menikah ya punya kamu. Tapi kalau sudah menikah hartanya kan bersama-sama. Biasanya kan begitu untuk pranikah. Tapi ini ada yang tambahan lagi nih. Nih lihat artikel ini. Yang mana sih? Nih, perjanjiannya tuh. Isi perjanjian pranikah Rizky Bilar dan Lesti Kejora wajib tahu PIN ATM. Tuh satu. Kalau aku kayak bukan pin ATM. Yang penting Apa? password handphone kamu aja udah. Tuh, contoh-contoh perjanjiannya ada yang isinya tuh selalu dihubungi, rayakan hari jadi sebulan sekali, harus selalu ada waktu, harus cium kening, tidak boleh ada guling, terbuka soal paspor dan PIN ATM. Ini bisa dalam termasuk itu. Tapi sebelum ini, Raffi Ahmad, maaf. Ada nggak perjanjian pranikah? Enggak, Dua-duanya? kok dua-duanya sih? Ya maksudnya. Maksudnya Gigi sama Raffi. Gigi sama Raffi, ada nggak dua-duanya? Perjanjian Satu. Raffi sama Gigi. Gigi sama Raffi. Oh Gigi sama Raffi. Dua apa satu saya tanya? Dua. Ada nggak perjanjian pranikah? Kan dua jadi satu. Kok panik nanya ke saya? Biasanya perjanjian pranikah itu dilakukan bagi mereka yang sudah mempunyai kepentingan masing-masing. Iya betul. Contohnya Ustadz. Janda, Nah, duda. tuh. Punya A, punya B, punya C, punya D. Nah. Maka tidak mau diganggu-ganggu. Ini barang bawaan saya sebelum menikah denganmu. Yang ini barang bawaan saya sebelum menikah denganmu. Maka ditulis di notaris, diajukan melalui piagamnya, ditulis di dalam buku nikah, ada perjanjian. Tentang isi ada pada lampiran notaris. Tentang isinya apa saja kesepakatan bersama. Tapi kalau sampai perjanjiannya cium kening dan lain-lain, Udah nggak usah. sudah usah. Biasanya ada pada unsur duniawi. Iya. Jadi perjanjian Ya, pranikah itu boleh ya? Memang. Boleh, dan seyogjanya dianjurkan supaya tidak terjadi masalah. Sebab tidak bisa menjadi gonogini. Pak Ustadz, Ya. kalau yakin udah mau nikah nih sama seseorang, tapi berharap ada kebiasaan jeleknya yang akan berubah dari orang tersebut. Seperti apa contohnya? Gimana tuh Pak Ustadz? Apakah kita harus menerima kekurangan? Apa sih? Ya seperti lu misalnya nikah lagi, itu kan kebiasaan yang Minjem jelek. kacanya. Minjem kaca nanya lagi. Ya bukan seperti apa, jadi biar dia paham kan Pak Anas jadi ngerti. Ya Monggo Pak. begini, perubahan sikap sifat manusia itu kan kita tidak bisa tentukan ya. Benar. Tetap kembalinya adalah bersama-sama saling ingat mengingatkan. Maka kalau kita mendengarkan para guru kita, satu, saling jujurlah untuk bersama. Ketika kita berdampingan menikah di hadapan penghulu, terasa tidak ada yang lain yang indah dan bagus, yang baik kecuali saling satu sama lain. Jujur yang jujur. Wah, Yang Gua kedua, apa, Pak? beribadah bersama. Masya Allah. Ini kunci beribadah bersama ini istimewa, apalagi sholat malam bangun bersama. Allahu Akbar, indah ini. Betul, kekurangan apapun dalam cara berpikir kita, insya Allah akan ditolong ini. Sholat malam, tahajat bihi nafilatan lak gitu loh. Keistimewaan kita, kemuliaan kita karena sholat malam itu. Dan yang ketiga, sedekah bersama. Seorang suami memberi, istri pun tahu. Seorang istri berbagi, seorang suami mengizinkan. Masya Allah, nikmat luar biasa ya Pak. Nih Pak, ini juga ada nih teman kita, kru dari Trans 7 yang mau menikah. Pengen mendapatkan nasihat. Baru selesai menikah dia ini. Baru banget menikah. Oh iya, maksud Ayo, saya ayo, itu. ayo. Tadi mohon maaf ya. Kita Ayo, panggilkan ini dia yang baru saja menikah. Nih. Wih, subhanallah. 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 Lutfi dan Amira. Maaf nih, mumpung jauh boleh dibuka dikit biar kita ngelihat jadinya istri suami istrinya. Baru menikah? Oh. Alhamdulillah. Suami istri ya. Oh, ini istri benar. Ini suami benar.
Bisa aja seleranya. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah. Gimana? Lutfi sama Amira mau nanya apa sama Ya, Pak ya. Anas? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Panas. warahmatullahi wabarakatuh. Gini, aku sama Amira itu baru beberapa bulan menikah. Ya. Tapi sampai hari ini belum punya kediaman yang pribadi lah. Misalnya, insya Allah kalau misalnya rezekinya lancar sampai ke depannya, insya Allah mau punya rumah sendiri. Amin. 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 Tapi kalau misalkan nanti di kedepannya nanti Panas, Ya. rezeki aku hanya cukup untuk nyicil rumahnya gitu, misalkan tidak untuk kehidupan sehari-hari, tapi nanti kehidupan sehari-harinya dari uang istri. Itu hukumnya atau boleh nggak sih Panas? Karena kan ada istilah uang suami uang istri, tapi uang istri gitu. Kata Liru siapa? itu. Liru. Liru. Silakan Pak. Ya. Jadi siapa Anas ya? Iya. Siapa? Lutfi sama Nyicil Amira. rumah, Amira yang buat biaya Kehidupan sehari-harinya. sehari-harinya. Jadi Kerjasama nih. nih. Sama. Gimana nih, Pak? Alamin. Seperti itu selama sepakat dan saling mencintai tidak akan ada masalah. Itu kan, ketika suami bekerja punya harta benda milik istri, kemudian istri bekerja milik istri, ini yang tidak boleh. Nggak boleh. Tuh. Ketika suami berkata saya terima nikah, berarti saya terima tanggung jawab. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Maka istri pun harus mengikuti suami. Harusnya kan begitu. Karena kan dia jadi lokomotif Moskow. Jadi peta. Kan begitu. Jangankan untuk urusan harta benda, urusan dosa, urusan pahala, suami tanggung jawab. Istri Benar. tidak sholat, suami tanggung jawab. Istri tidak mengerti menstruasi, suami tanggung jawab. Jangan lantas kemudian urusan tanggung jawab diserahkan kepada istri, suami. Urusan suka-suka dia. Ini kan usahaku sendiri. Nah, ini yang keliru. Allahu Akbar. Ngomongin akad ya, waktu kita akad nikah, dengerin dulu. Waktu akad nikah ya, waktu akad nikah saya terima nikahnya bla bla bla. Nah itu waktu itu kamu nangis itu beneran apa? Tuh, Pak. Ayo coba aku Saya tanya. akad nikah, Pak. Iya. Ya dia nangis, aduh gue gak bisa kawin lagi udah terakhir. Udah makasih buat Lutfi sama Amira, makasih ya. Makasih banyak nih. Mereka udah mau pulang Aku nih. tanya waktu itu nangis kenapa? Iya, Dia sedih saya. Sedih apa? Saya Sedih kenapa? Ya ke Pak Awas Jantri gak sampaikan datang. kepada ibumu. Ya. Iya. Nanti kalau belum dapat rumahnya, kebetulan saya lagi jual rumah. Makasih ya. Properti. Tapi bagus ya Pak Anas. Iya. Kisah mereka berdua menggambarkan bahwa mencari pasangan itu jangan yang menunggu di atas puncak gunung. Tapi yang mau mendaki bersama untuk mencapai secara bersama. Ya, seperti yang disampaikan. Iya nggak? Biasa. Lu mah ilmu ada. Iya. Tapi Nggak pede sama ahlak. dan ini ada pertanyaan dari netizen. Iya. Wah, apa pertanyaan ini kira-kira Pak Haji? Pertanyaan dari netizen. Mr. Darsono, bila mempelai wanita meminta mahar yang besar tetapi si laki tidak mampu menuruti, bagaimana Pak? Wah, Ya. dibahas juga tadi itu. Karena tidak mau memenuhi, ya tidak usah dinikah. Kau sudah materialis begitu. Iya ngapain? Cewek matre ngapain? Ke laut aja. Laut aja. Itu pernah. Kebetulan ada pada kita, kantor kita. Saat itu mas kawinnya minta 75 juta dengan sebuah rumah. Oh, terus Pak, Akhirnya si laki-laki diam-diam ke kita ngadepi. Pak Pengulu, saya harus berkata apa dengan permintaan saya seperti itu. Sampai kuat, ya jelas tidak kuat. Kalau tidak kuat, cari lagi yang lain. Iya benar. Udah kuat, iya. Keren Pak Ustadz. cari yang lain. Cari yang lain masih Cari banyak. yang lain. Ah, Aduh, iya. Orang kita bisa 4 kok. Kan boleh. Kalau mampu. Ini. Yang kedua. Pak Anas, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Makasih Pak. Wah. mereka menanya ya. Alhamdulillah suka memaafkan. 1, ta'awunan, suka saling menolong. Kemudian tahabbuban, menjaga sayang, menjaga setia, menjaga kejujuran. Sikurumari. Iya, nggak boleh gitu. Nah, tenang dulu. Terus Pak. Dan yang ketiga, tasyawuran. Ketika diajak musyawarah mau,
saling tolong menolong mau, diajak untuk saling jujur mau. Itulah jodoh kita. Masya Allah. Ketika diajak musyawarah saja pergi, angel. Angel lagi ya. Kamu bisa gini nggak Seth? Panas ngomong contohnya aku mulu bisa nggak? Masih banyak yang lain. Jadi orang Enggak ya, aku cerita sama kamu yang pas dia malam-malam dia pergi juga waktu aku lagi pengen musyawarah lagi ngomongin masalah pangku-pangkuan kan dia pergi kan? Iya. Tuh, Fik, jangan gitu gimana loh, tuh? Fik. aku ditelepon UNESCO, puas. Udah. Apa Ini pertanyaan terakhir ya. Gue takutnya jadi berantem nih Vicky sama Kalina nih. Pertanyaan Iya, terakhir. iya. Tapi cari jodoh si Agatha langsung berbunga-bunga loh tadi. Cari jodoh. Assalamualaikum, Pak. Apa hukumnya seorang bapak jika tidak mau jadi wali anaknya sendiri? Oh ini kejadian Ini kita kejadian nih. kita nih, beneran. Oh, jadi wali anaknya sendiri. Ini kejadian sama saya, Pak. Ya, diajukan ke pengadilan agama untuk disidang, namanya wali aldol, wali yang mogok, wali yang tidak mau menjadi wali untuk anaknya, maka menjadi wali hakim. Sidang Setelah apa ada namanya? putusan dari pengadilan agama. Waktu Jadi kita buat surat tolakan, kita tolak pernikahan saudara karena wali menolak berkenan. menjadi pernikahan wali itu ya. Bila satu surat yang lain, bila saudara tidak menerima penolakan ini, silakan mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Ada 2 surat. Akhirnya 2 surat ini dibawa ke pengadilan, di sana disidangkan, diperiksa apakah betul walinya tidak mau menjadi wali. Orang tuanya tidak mau menjadi wali. Maka jatuhnya kepada wali hakim. Oh, Jadi berarti ada melalui solusinya proses tetap ya? dulu ya. Iya dah. Tapi lu kan sering ke pengadilan dulu ya, pisah ya? Yang dulu, maksudnya pisah. Tapi kan kalau yang ini, mudah-mudahan dia menjadi pelabuhan Tanjung Priok terakhir buat saya. Tapi Agatha juga kan bingung mau nyari jodoh. Aku bilang, kalau mau nyari jodoh, kamu jangan cari atau lihat kemana-mana. Cukup 2 arah, kanan dan kiri. Coba kamu buktiin. Lihat kanan. Nah, lihat kiri. Nah, ini. Pak, Anas, Ya. doa nih buat Vicky sama Kalina, buat rumah tangga supaya kita doa yang paling... Amin. Kenapa untuk Vicky sama Kalina saja? Ya karena dia yang paling hancur, Pak. Buat semua. Semua Buat lah semua. doain. Enggak, Parah ini orang. aku bongkar loh, enggak, mereka bahagia. Saya senang mereka bahagia. Doa cepat punya, cuma biar cepat punya ini. Bapak hamil. Ini biar cepat punya anak. Biar cepat punya anak, Pak. Kemarin kan baru Lucunya di akhir. Kemarin kan baru keguguran, Pak. Saya Iya, ya berdoa buat semuanya ya, Pak. Mudah-mudahan keluargaku Indonesia, Toto Tentem Loh Jinawi, Kartu Raharjo, sejahtera tanpa bencana insya Allah. Dan yang paling penting saudaraku, kita terlahir tidak langsung kaya, kita terlahir tidak langsung gagah, cantik, manis, ganteng, tidak. Kita semuanya berawal dari sayangnya ibu yang terus berjalan. Maka dari itu saudaraku, kebahagiaan kita akan betul-betul kita petik dan kita raih ketika ibu kita tersenyum melihat apa yang kita lakukan. Insya Allah di situ hanya itu. Allah. Jadi hati ya Pak, karena hidup ada hablum minallah, ada hablum minanas. Hubungan kita sama Allah beribadah dan hubungan sama manusia saling menjaga antara sesamanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Anas ya sudah mau. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Bintang tamu. Sampai ketemu lagi di The Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.